Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffianda dengan NIM 2114050039 dari UIN Imam Bonjol, Padang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pelaporan fasilitas pendidikan guna memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Administrasi Pendidikan, dosen pengampu Ibu Dr. Hasnawati MPD. Baiklah, marilah kita belajar bersama-sama apakah itu pelaporan fasilitas pendidikan. Nah, pelaporan fasilitas pendidikan ialah pencatatan dan penyusunan daftar barang milik negara secara sistematis, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan dan pedoman-pedoman yang berlaku. Pelaporan fasilitas pendidikan memiliki beberapa pembagian. Menurut Ibrahim Bafadal terbagi menjadi dua, yakni perlengkapan pendidikan dan pembuatan kode barang. Nah, sekarang kita masuk ke mekanisme pelaporan fasilitas pendidikan. Mekanisme pelaporan fasilitas pendidikan terbagi menjadi dua. Yang pertama, laporan triwulan mutasi barang inventaris dan laporan tahunan inventaris. Nah, yang pertama ialah laporan triwulan mutasi barang inventaris. Mekanismenya ialah tiap sekolah dan unit pelaksanaan teknis wajib membuat daftar laporan triwulan mutasi barang inventaris rangkap 2 untuk disampaikan satu set yang asli kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota setempat dan satu set untuk arsip sendiri. Laporan tersebut harus sudah disampaikan paling lambat 7 hari setelah berakhirnya triwulan tahun anggaran berjalan. Mekanisme selanjutnya ialah kantor Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota membuat rekapitulasi laporan triwulan yang berasal dari sekolah, UPT, atau Dinas Pendidikan Kecamatan. Selanjutnya, kantor Departemen Kabupaten atau Kota sendiri menyampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi setempat atau kepada Kepala Bagian Perlengkapan. Yang kedua, laporan tahunan inventaris. Mekanismenya ialah tiap sekolah wajib mengisi daftar isian inventaris dan rekapitulasi barang inventaris rangkap 2. Laporan tahunan inventaris yang membuat daftar isian inventaris dan rekapitulasi barang inventaris disampaikan satu set yang asli kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota setempat. Selanjutnya, kantor Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota wajib mengisi daftar isian inventaris dan daftar rekapitulasi laporan tahunan inventaris yang berasal dari sekolah atau UPT di lingkungannya. Laporan tahun inventaris tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau kepada Kepala Bagian Perlengkapan. Dalam melakukan pelaporan fasilitas pendidikan, tentu ada objek yang akan kita masukkan sebagai laporan. Nah, kali ini kita akan membahas sedikit mengenai manajemen fasilitas pendidikan atau apa-apa saja yang termasuk ke dalam fasilitas-fasilitas pendidikan. Manajemen fasilitas pendidikan terbagi menjadi sarana dan prasarana. Yang pertama ialah sarana. Sarana pendidikan dibedakan berdasarkan fungsinya menjadi 3. Yang pertama, alat pelajaran. Yang kedua, alat peraga. Dan yang ketiga, media pengajaran atau pendidikan. Alat pelajaran. Alat pelajaran adalah alat-alat yang digunakan untuk merekam bahan pelajaran atau pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Nah, misalnya handphone, laptop, dan lain sebagainya. Yang kedua, alat peraga. Alat peraga adalah segala macam alat yang digunakan untuk meragakan, mewujudkan, menjadikan terlihat objek atau materi pelajaran yang
tidak tampak mata atau tak terindra atau susah untuk diindra, misalnya mikroskop. Yang ketiga, media pendidikan. Media pendidikan dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berisikan pesan berupa materi pembelajaran dari pihak pemberi materi pelajaran kepada pihak yang diberi pelajaran. Nah, ini maksudnya adalah metode pelajaran yang dilakukan oleh seorang guru kepada murid. Apakah itu secara online ataukah secara tatap muka? Yang kedua adalah prasarana. Sedangkan prasarana pendidikan, contohnya ruang kelas, meja, dan kursi, termasuk prasarana pendidikan. Jelasnya, kegiatan belajar di ruang kelas yang sejuk dan sehat tentu lebih nyaman dibandingkan di luar ruangan yang panas dan berdebu. Belajar dengan duduk di kursi yang nyaman tentu lebih enak daripada duduk di bangku yang reot atau lesehan. Duduk-duduk bersila. Menulis beralaskan meja tentu lebih nyaman dibandingkan menulis beralaskan lantai. Berikut ini ada beberapa hal yang akan berhubungan dengan pembuatan laporan. Yang pertama ialah pencatatan perlengkapan pendidikan, dan yang kedua pembuatan kode barang. Pencatatan perlengkapan pendidikan sendiri ialah barang-barang perlengkapan di sekolah yang dapat diklarifikasikan menjadi dua macam, yaitu barang inventaris dan barang bukan inventaris. Barang inventaris ialah keseluruhan perlengkapan sekolah yang dapat digunakan secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama, seperti meja, bangku, papan tulis, buku perpustakaan sekolah, dan perabotan-perabotan lainnya. Pengadaannya barangkali sepenuhnya atau sebagian besar dari anggaran negara atau bantuan dari pihak-pihak tertentu. Sedangkan barang-barang bukan inventaris ialah semua barang yang habis pakai, misalnya kapur tulis, karbon, kertas, pita mesin tisu, dan barang-barang yang statusnya tidak jelas. Lalu pembuatan kode barang. Kegiatan lainnya yang berkaitan dengan inventarisasi perlengkapan pendidikan di sekolah ialah membuat kode barang dan menuliskannya pada badan perlengkapan pendidikan di sekolah, terutama yang tergolong sebagai barang inventaris. Kode barang ialah sebuah tanda yang menunjukkan kepemilikan barang. Kode tersebut ditulis pada barang yang sekiranya mudah dilihat dan dibaca. Tujuan pembuatan dan penulisan kode ialah untuk memudahkan semua pihak dalam mengenal kembali semua perlengkapan pendidikan di sekolah. Nah, mungkin hanya sekian sedikit penjelasan dari saya mengenai pelaporan fasilitas pendidikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Thank you for watching and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 万華鏡車輪が